Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Memang orang Parisi ini kadang-kadang ya terlalu keras juga pada peraturan. Sehingga peraturan itu jadi menekan, ya, bukan membahagiakan. Tapi memang peraturan perlu juga ya. Jadi ini kadang-kadang kalau tak tahu kita asal peraturan itu, asal dilaksanakan aja. Kenapa kau buat itu? Peraturan. Kenapa dibuat peraturan? Tak tahu. Bisa jawaban gitu kan. Jadi ini para bapak dan ibu dan saudara sekalian, ada biara suster ini. Jadi entah kenapa sudah mungkin ratusan tahun atau bagaimana lah, selalu ada kucing yang diikat jam 6 kurang seperempat sore. Sudah tradisi, dan ada selalu itu disuruh seorang novis. Kalau sudah ada masuk novis, tugasmu nanti ialah mengikat kucing jam 6 kurang seperempat. Sesudah kita berdoa, nanti kau lepas dia jam 6.30. Dan dilaksanakan itu ratus tahun. Baru digalilah mengapa sebenarnya ada kucing dibuat seperti ini. Rupanya kejadiannya begini. Ada dulu kucing mereka, puluhan atau sudah ratusan tahun mungkin kan di biara ini. Tapi jam 6 mereka berdoa sore. Padahal sudah ada terhidang makanan. Sehingga ketika mereka berdoa, kucing ini bisa makan, dijatuhkannya piring-piring dan lain-lain. Sehingga disuruhlah, harus ada yang mengatur ini ya. Kita menyayangi kucing, tapi jangan sampai merusak. Maka disuruhlah novis yang baru masuk itu kan, kamu harus ada, jadi magister atur salah seorang dari kalian harus menjadi adalah panitia kucing. Harus mengikat kucing itu jam 6 kurang seperempat. Baru nanti dilepas sesudah kita berdoa. Lepas. Rupanya begitulah terus, matilah kucingnya ini. Tak ada lagi seorang, karena pindah, tak ada lagi orang tahu ceritanya. Jam 6 kurang seperempat, bagaimana nanti tak ada kucing kita, harus kita ikat. Akhirnya dipelihara lagi kucing baru, supaya ada yang diikat. Begitulah seterusnya kan. Dan tak pernah mereka sadari mengapa. Tak tahu mereka. Pokoknya dulu ada mengikat kucing jam 6 kurang seperempat, baru melepasnya jam 6.30. Sudah melaksanakan berpuluh-puluh tahun. Dan tak seorang pun tahu mengapa. Inilah hukum para bapak dan ibu dan saudara sekalian. Memang kadang-kadang ada begitu. Tak tahu kita laksanakan aja. Sampai setiap kali mati kucingnya, diambil lagi. Supaya ada yang diikat jam 6 kurang seperempat, dan dilepas jam 6.30. Seperti sudah acara religius atau sangat ibadah lah itu. Karena kalau tidak diikat kucing, tak bisa kita ibadat. Bapak dan Ibu, pada hari ini kita dengarkan tentang orang Farisi yang sangat ketat kepada hukum-hukum ya. Memang hukum perlu itu. Sebenarnya ada juga beberapa hukum ya di alam ini kan. Satu, hukum alam, hukum kosmis. Teraturnya itu kan. Terbit matahari, terbenam bintang di sana, kemudian datang hujan dan seterusnya. Dan karena itulah ada kalender supaya jelas, hari Senin kau begini, hari Selasa kau begini, hari itu. Bagus hukum begitu ya. Di tengah-tengah fisik manusia juga sebenarnya ada hukum itu, diberikan oleh Tuhan lah secara alamiah ya. Manusia ada diberikan hukum. Kalau kau lapar, makan. Kalau kau lelah, tidur. Kalau kau haus, minum. Itu ada aturannya. Jadi tak bisa kita main-main dengan peraturan itu. Bagus sekali itu kan. Kalau kita lapar dan tidak makan, matilah. Atau kita minum atau kita haus dan tidak minum, ya hancur. Ada peraturan itu sih. Tapi kalau kita ikuti, kita istirahat dan seterusnya, ini hukum. Tapi ada juga hukum memang yang lain, yang bagus juga. Hukum lalu lintas, artifisial lah semuanya. Supaya dunia bagus, supaya bisa lebih baik, memang perlu hukum dan peraturan. Kalau tidak suka-sukanya nanti kan, kalau coba lalu lintas
Tak ada peraturan bahwa jalan dari kiri di Indonesia. Wah, suka aku lah dari kanan dari kiri, matilah semua. Ha? Lalu lintas kalau tak lampu hijau suka aku, lampu merah suka aku. Tak bisa. Bagus itu peraturan. Kalau kita lihat orang Yahudi, sebenarnya di dalam kitab Kejadian Tuhan sudah memang memaklumkan muliakanlah Allah. Itunya intinya, muliakanlah Allah. Kemudian orang Yahudi membuat suatu yang bagus juga, adalah kita buat hari khusus untuk memuliakan Allah, yaitu hari Sabat. Bagus. Tapi itu bukan dari Allah. Tidak dikatakan Allah hari Sabat lah, kau enggak. Tapi itu dari bangsa Yahudi. Tapi kemudian mulailah supaya dihormati Sabat ini, banyaklah peraturan. Tak boleh makan gandum yang dari apa itu, tak boleh berjalan lebih 2 kilometer, kemudian tak boleh memegang mayat, tak boleh mengapa kalau ada orang jatuh, jangan banyak sekali kan. Itu manusia yang buat. Sehingga peraturan itu menjadi namanya oversip, menekan dan tidak tahu untuk apa. Orang Yahudi itu memang akhirnya, dan orang Farisi menghafal itu sampai 600 sekian hukum itu kan, mereka ahli. Dan mulailah mereka merasa seperti tadi dalam Korintus, merasa diri lebih tinggi, lebih pandai, dan berhak menghukum dan berhak mengadili orang yang tidak sesuai dengan peraturan. Memang mengerikan juga kan, kadang-kadang itu ada waktu kita puasa, ada yang bertanya di radio pula ditanya itu, "Pastor, waktu puasa ini sebenarnya saya mau berpuasa, tapi kutelan ludahku. Batalkah puasaku?" Sejak kapan ada batal puasa di Katolik? Ku bilang kan, tak ada. Ya, kalau memang kau telan ludahmu, telanlah. Mati pula kamu nanti. Yuh, bukan dosa itu katanya. Ngapain pula dosa? Sejak kapan Tuhan mengatakan kalau puasa jangan telan ludahmu? Udah gila lah itu yang membuatnya itu kan. Nah, kadang-kadang begitu. Apakah kita Katolik ada membuka puasa? Enggak ada. Mulai kan, mulai lagi seperti pakaian-pakaian, haruskah begini, harus begini. Tak ada seperti itu, manusia yang membuatnya itu. Ya sopan, memang harus sopan. Seperti jubah para suster lah. Kalau di Eropa itu para bapak dan ibu dan saudara sekalian, karena di sana musim dingin, wah, jubah suster ini sampai ke kepalanya begini, memanjang dan tebal sampai ke bawah. Kalau kita ke Roma, tak ada jubah suster yang setengah gantung kan, di bawah lutut, tak ada, sampai ke bawah itu. Datang ke Indonesia, cobalah seperti itu ya, terkelupaslah kulitnya. Itu manusia yang membuat. Jangan dikatakan suster itu kok hanya sampai lutut di bawahnya, dosa. Wah, inilah manusia kan, dosa. Kadang-kadang adat juga bisa begitu. Begini-begini, dosa. Enak aja mengatakan dosa. Disinilah Yesus mau membuka cakrawala bahwa apa yang paling penting. Seperti yang dikatakan di sini sebenarnya kan bisa kita pikir-pikir, mengapalah hari Sabat justru disengaja Yesus keadaan murid-muridnya itu lewat dari ladang gandum, dia diambilnya kemudian hilas dan dimakan. Kenapa tidak hari Jumat? Ini sengaja mungkin membuat mereka buat hari Sabat. Seperti yang lain juga kan, sengaja Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Sampai Yesus, yang manakah yang lebih penting? Mengasihani atau menghukum? Menyembuhkan orang atau membiarkan? Diam semua. Karena mulai orang menyembuhkan orang pun tak bisa pada hari Sabat. Hukum kurang ajar lah itu kan. Begitulah para bapak dan ibu dan saudara sekalian. Disinilah akhirnya Yesus membuka kembali apa arti hari Sabat. Menghormati Allah, bukan menghormati hukum itu. Dibongkarnya tadi. Lihatlah Daud ketika ia para pengikutnya lapar, masuk ke dalam rumah Allah, diambil dari tabernakel. Tabernakel lah kita katakan itu roti, dimakan. Padahal itu hanya bisa dimakan Imam Agung. Kenapa? Tidak berdosa mereka, karena itu memang bukan artinya harus Imam Agung. Kalau memang lapar, ambil. Bukan artinya sembarang-sembarang begitu saja kan. Disinilah akhirnya Yesus mengatakan bahwa Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat dibuat bukan hari manusia dibuat bukan untuk hari Sabat, jangan terbalik. Jadi manusia ini digunakan apapun harus sesuai dengan hari Sabat.
Gini melangkah kau, tak bisa memasak, tak bisa menyentuh mayat, tak bisa mengeluarkan lembu, dan itu awas kau situ. Rupanya bukan. Jangan terbalik. Tapi justru manusia ini yang paling penting. Hari Sabat nomor 2. Bapak dan Ibu, dalam hidup kita, lihatlah juga inti dari segala hukum. Jangan terlalu mudah kita mengadili orang. Kalau kita lihat umpamanya contoh, ya Pak, zaman sekarang lah ya, dia tanpa masker, kurang aja tanpa masker. Ya, kasihlah masker, jangan miskin kali dia kan. Kecuali kalau disuka-sukanya nggak bagus juga. Atau mungkin ada di sana, mencuri. Saya terharu ketika ada di Medan ini kan ada seorang bapak mencuri. Rupanya karena tidak makan lagi, akhirnya polisi menangkap. Tapi akhirnya polisi memberi makan. Karena dia mencuri karena tak makan, dikasih, bagus juga. Inilah. Karena pergi kita ke intinya, jangan asal mencuri begini. Pada hari ini marilah kita coba, kita jangan sebagai teokrasi yang mudah mengadili. Ingat, manusianya itu yang penting. Bagaimana latar belakangnya dan seterusnya, itulah yang dikatakan oleh Tuhan pada hari ini kepada kita. Ingat, anak manusia, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, atas peraturan-peraturan manusia, atas semua yang dibuat manusia. Tuhan Yesus adalah intinya. Amin.